Selamat pagi. Untuk PAT Matematika, soalnya ada 25. Untuk nomor 1 dan nomor 2 adalah logika matematika membedakan kalimat. Jadi harus bisa memahami mana yang kalimat terbuka, pernyataan, dan bukan pernyataan. Contoh yang soal tipe nomor 1. Kalimat yang termasuk bukan pernyataan adalah A. Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama. B. 2 tambah 5 sama dengan 8. C. Pergi kau. D. Siapa yang menghapus pesan ini? E. X plus 3 sama dengan 5. F. Anissa adalah anak yang cantik. Bukan pernyataan. Yang namanya kalimat kok bukan pernyataan adalah yang isinya perintah atau pertanyaan. Ingat-ingat, yang namanya bukan pernyataan adalah isinya perintah atau pertanyaan. Kemudian ada namanya kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah yang belum tentu benar atau salahnya. Sedangkan yang satunya pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti benar atau salah. Kalau di nomor 1 yang termasuk bukan pernyataan, berarti kita cari yang isinya perintah atau pertanyaan. Yang A, Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama. Ini termasuk kalimat pernyataan karena sudah pasti benar. B, 2 tambah 5 sama dengan 8. Sudah pasti salah, maka dinamakan pernyataan. Jadi A dan B adalah pernyataan. Sudah pasti benar atau sudah pasti salah. Yang C, pergi kau. Nah, isinya perintah. Kalau isinya perintah berarti bukan pernyataan. Jadi yang C adalah bukan pernyataan. Yang D, siapa yang menghapus pesan ini? Nah, ini karena isinya pertanyaan, maka termasuk bukan pernyataan. Ingat-ingat, bukan pernyataan, isinya adalah perintah atau pertanyaan. Jadi C dan D adalah bukan pernyataan. Yang E, X tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini kan belum tentu benar salahnya. Kalau X-nya saya ganti 2 benar, tapi kalau X-nya saya ganti 1 salah. Kalau belum tentu benar atau salahnya, maka ini namanya kalimat terbuka. Yang F, Anissa adalah anak yang cantik. Ini juga kalimat terbuka karena belum tentu kecantikan seorang itu dilihat dari subjektif. Jadi kalau nomor 1 yang namanya bukan pernyataan adalah C dan D. Untuk nomor 2, soalnya adalah yang termasuk kalimat terbuka. Berarti kalau dari soal yang atas itu, kalimat terbuka adalah yang mana? Berarti kalimat terbuka adalah yang E dan F. Jadi yang E dan F karena belum tentu benar atau salahnya. Oke, terima kasih. Untuk nomor 3 dan 4 adalah negasi. Contoh soalnya nomor 3. Negasi dari Andi anak yang rajin dan Budi anak yang pintar adalah. Negasi itu ingkaran. Ingat-ingat, ingkaran. Ingkaran dari Andi anak yang rajin. Maka Andi bukan lawannya. Jadi kalau Andi anak yang rajin, lawannya adalah Andi bukan anak yang rajin. Kemudian dan ingkarannya itu menjadi atau. Kalau atau jadi dan. Budi anak yang pintar, lawannya atau negasinya adalah Budi bukan anak yang pintar. Jadi negasinya Andi anak yang rajin dan Budi anak yang pintar. Negasinya adalah Andi bukan anak yang rajin, atau ini hati-hati, kalau dan itu lawannya atau
Budi anak yang pintar menjadi Budi bukan anak yang pintar. Itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4 adalah negasinya berupa jika maka. Hati-hati, kalau negasi dari jika maka bukan jawabannya jika siswa tidak pintar maka, bukan seperti itu, tapi ada rumusnya sendiri. Rumusnya adalah P dan negasi Q. Ini namanya P, berarti P di sini Q. Siswa pintar P tetap jadi P, berarti siswa pintar, tidak dirubah karena rumusnya P tetap P. Dan berarti harus cari yang kalimatnya dan. Siswa pintar dan negasi Ki, lawannya semua guru senang. Hati-hati ada kata-kata semua. Semua itu lawannya beberapa. Beberapa. Ada juga boleh. Beberapa. Guru senang, berarti lawannya guru tidak senang. Jadi kalau jika siswa pintar maka semua guru senang, maka negasinya adalah yang depan tetap siswa pintar, ya siswa pintar. Dan semua guru senang, beberapa guru tidak senang. Nomor 5 dan 6 adalah ekuivalen atau yang setara. Nomor 5, ekuivalen dari jika ibu senang maka semua anak bahagia. Jika ibu senang maka semua anak bahagia. Ini jika, misalnya ini P maka Q. Ekuivalennya adalah negasi P atau Q. Negasi dari P, P nya itu ibu senang, berarti negasinya ibu tidak senang. Atau jadi kita cari yang atau ibu tidak senang atau Ki, berarti ini semuanya tidak ada perubahan, semua anak bahagia. Jadi yang depan berubah negasi, ibu senang jadi ibu tidak senang, pakai tanda atau yang belakang semua anak bahagia tetap semua anak bahagia, ibu tidak senang atau semua anak bahagia. Kemudian untuk nomor 6 juga ekuivalen atau pernyataan setara. Pernyataan setara ekuivalen dari Budi tidak makan atau sehat. Jadi ini negasi P atau Q, ini kan ini negasi P atau Budi, nih Budi sehat Q, maka setaranya adalah kalau negasi P atau Q itu setaranya jika P maka Q, dibacanya jika P maka Q. Jika negasi P nya Budi tidak makan berarti dirubah jadi P, Budi tidak makan jadinya Budi makan. Jika Budi makan maka Budi sehat. Ki tetap Ki rumusnya, jadi yang depan berubah, yang belakang tetap. Budi tidak makan berubah jadi Budi makan, yang belakang tetap Budi sehat, juga Budi sehat. Hati-hati ya. Jadi kalau ada di sini tidak, bukan, atau, maka yang depan berubah, negasi P jadi P, Budi tidak makan jadi Budi makan, yang belakang tetap Budi sehat,
budi sehat. Jadi yang setara adalah jika budi makan maka budi sehat. Untuk nomor 7 dan nomor 8 pembahasannya adalah confess, invest atau kontraposisi. Ingat-ingat, jika P maka Q, dibacanya jika P maka Q, confessnya adalah kalimat yang di belakang jadi di depan, depan jadi di belakang, Q-nya jadi di depan. Ini dibacanya jika Q maka P. Jadi hanya memindahkan kalimat yang belakang jadi depan, depan dan belakang. Kalau invest, posisinya tetap P ya tetap di depan, Q ya tetap di belakang, tapi ada negasinya atau lawannya. Kalau kontraposisi, posisinya ditukar, Q di depan, P di belakang, tapi ada negasinya. Contoh, jika Andi tidak minum maka semua gelas penuh. Saya ulangi, jika Andi tidak minum maka semua gelas penuh. Yang ditanyakan invest, berarti invest. Invest ini posisinya tetap P tetap di depan tapi negasi, Q tetap belakang tapi negasi. Berarti ini tetap di depan tapi negasi. Jika Andi tidak minum, jika Andi minum, karena negasinya, maka semua gelas penuh. Padahal di sini negasi. Hati-hati, semua negasinya beberapa. Gelas penuh, gelas tidak penuh. Jadi namanya invest, posisinya tetap Andi tidak minum ya tetap di depan, tetapi negasi. Semua gelas penuh, kalimatnya tetap di belakang, tetapi negasi. Semua menjadi beberapa, gelas penuh, gelas tidak penuh. Kalau kontraposisi, tentukan kontraposisi dari kalimat ini. Kontraposisi adalah yang Q tadinya di belakang jadi di depan. Berarti yang semua gelas penuh ini di belakang jadi di depan kalau kontraposisi. Jika semua gelas penuh berarti beberapa gelas. Jika beberapa gelas tidak penuh maka Andi minum, karena kontraposisi negasinya yang depan. Andi tidak minum, negasinya Andi minum. Hati-hati. Untuk nomor 9 dan nomor 10 adalah kesimpulan. Jadi nomor 9 itu kesimpulannya bentuknya silogisme. Misal premis 1, jika P maka Q. Kalimat keduanya jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Atau yang sama dicoret-coret saja. Q-nya kan sama, coret saja, berarti tinggal jika P maka R. Contoh, jika Rudi pintar maka ibu senang. Jika ibu senang maka ayah bahagia. Itu yang coret saja, ibu senangnya karena sama. Berarti kesimpulannya adalah jika Rudi pintar maka ayah bahagia. Nah, jadi tinggal dicoret kalimat yang sama kalau mencari kesimpulan. Begitu juga yang nomor 10, tapi tipenya modus tollens. Jika P maka Q, negasi Q, ini sama dicoret kalimat yang sama. Tinggal negasi P. Jadi hati-hati, yang tidak dicoret adalah P, ternyata ada negasinya. Jika warga gotong royong maka desa akan bersih. Ternyata desa tidak bersih, yang sama dicoret, desa bersih, desa bersih. Berarti masih ada kata-kata tidak, masih ada kata-kata warga gotong royong. Berarti kesimpulannya
adalah warga tidak gotong royong. Dicoret yang sama desa bersih, berarti tinggal warga gotong royong. Di sini ada tidak, kesimpulannya warga tidak gotong royong.